Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul A'la, siswi kelas 12 IPS 2. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Rahimah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tugas yang diberikan berisi tentang teks sejarah pribadi, maka di sini saya akan memulai dengan hari lahir saya, yaitu tanggal 26 Februari tahun 2006. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Walaupun keluarga saya sederhana, tapi saya tidak merasa kekurangan dari segi apapun. Saya selalu mendapatkan kasih sayang yang penuh dari keluarga, baik dari orang tua maupun abang dan kakak saya, serta dukungan finansial untuk menunjang pendidikan maupun menunjang akhlak untuk ikut mengaji dari saya kecil sampai saat ini. Saya memiliki saudara kandung berjumlah 6 orang dan saya pribadi merupakan anak bungsu. Di masa kecil, saya banyak menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-teman. Karena zaman itu saya belum terlalu mengenal apa itu teknologi, belum mengenal handphone atau permainan yang dimainkan melalui handphone. Jadi pada saat itu kami banyak menghabiskan waktu dengan bermain di luar rumah, dengan bermacam-macam permainan yang kami mainkan. Meskipun dulu tuh hujan, panas, itu nggak jadi alasan buat kami nggak main. Tapi banyak banget kenangan manis, lucu yang rasanya tuh pengen diulang lagi. Cuman ya karena udah gede juga, jadi nggak akan terulang hal yang sama gitu. Di saat saya sudah memasuki di masa TK, yang saya ingat pada masa TK sampai saat ini yaitu saya menyenangi satu guru bernama Ibu Fitri, di mana Ibu Fitri sudah sabar memangku saya, terus dekat dengan saya. Walaupun ibu tersebut ya ada kesibukan lain, karena waktu TK saya nggak akan mau sekolah kalau mama saya nggak ikut. Jadi kalau misal mama pulang nggak masuk, ya udah saya juga ikut pulang, nggak akan masuk untuk belajar. Jadi kalau mama punya kesibukan, ya mungkin selalu ada Ibu Fitri yang menemani saya. Tapi alhamdulillahnya saya bersyukur bertemu ibu yang baik dan sabar menghadapi sifat saya waktu itu. Tapi dulu yang paling diingat, saya pernah sakit sariawan di bibir sampai nggak bisa makan, bahkan nggak bisa sekolah sampai beberapa minggu. Apalagi dulu pas TK, SD kelas 1, kelas 2 itu selalu bawa bekal, bawa minum, bawa makanan, bawa minum dari rumah, makan rame-rame di kelas. Tapi kalau sekarang beli di kantin nggak ada lagi yang kayak bawa bekal, padahal lebih seru kalau bawa bekal. Tapi sekarang juga udah gede gitu, mungkin udah malu. Beranjak di masa pendidikan SD, saya bertemu dengan semuanya tanpa memilih teman, serta hasil belajar yang cukup seimbang, tidak dikategorikan rendah dan tidak dikategorikan baik. Hal yang berkesan sewaktu SD dulu, waktu itu saya pernah dikejar anjing waktu melewati bukit dekat SMA yang sekarang saya sekolah, yang rawan akan banyaknya anjing. Waktu itu tujuannya mau ke rumah kawan. Nah, perginya berdua nih sama kawan. Terus waktu itu pas lagi jalan, lagi asik-asiknya jalan, kami bertemu 3 ekor anjing. Waktu itu Zara udah ingetin untuk jangan lari ya kalau ketemu anjing. Jadi pura-pura jongkok aja, pura-pura ambil batu lah. Tapi ya namanya masih kecil dan panik, akhirnya saya lari dan akibatnya apa? Dikejar sama anjing itu. Karena kejadian itu sampai trauma, nggak mau lewat jalan itu lagi sampai waktu itu udah masuk SMP baru mau ke situ lagi. Beranjak di masa SMP nggak ada banyak cerita yang menarik, sewajarnya aja, yaitu bermain sama teman tanpa membeda-bedakan. Hal yang saya banggakan saat masa SMP yaitu pada saat saya kelas 1 semester 1, saya memperoleh hasil belajar dengan meraih juara 3. Selebihnya hasil belajar pada masa SMP yang saya banggakan tersebut menurun, mungkin karena faktor saya sudah tidak fokus dengan pelajaran saya atau faktor kawan, akhirnya menurun jadi 4, 5, dan 6. Di masa SMP juga saya merasa kurang bahagia karena dimana di akhir sekolah kelas 9 yaitu masa-masa COVID-19 menyerang. Karena adanya COVID-19 tersebut tidak adanya wisuda yang kami rayakan maupun kami rasakan bersama teman-teman kelas untuk perpisahan yang di masa SMP. Yang kami adakan cuma salam perpisahan satu sama lain dengan guru untuk mengenang 3 tahun bersama di SMP. Beranjak di masa SMA, di awal masuk sekolah masih terdapat COVID-19.
Di awal ini saya dibagikan shift untuk bersekolah supaya membatasi kerumunan untuk mengurangi penularan COVID-19. Setelah digabung shift, akhirnya saya memiliki teman dekat dengan jumlah total 6 orang. Waktu itu termasuk saya. Dan sebagian anak kelas saya itu adalah kawan SD dulu. Jadi kayak dunia ini sempit ya, ketemunya sama orang-orang yang sama lagi gitu. Hal yang saya banggakan pada masa SMA ini, awal saya bersekolah, kelas 10 saya mendapatkan prestasi pada semester 1 ranking 4, semester 2 dapat juara 3, waktu kelas 11 semester 1 peringkatnya turun lagi, ranking 4 lagi, semester 2 makin turun lagi jadi ranking 6. Mungkin karena saat itu kurang giat dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Serta mungkin teman-teman saya sudah jauh lebih berusaha untuk mendapatkan ranking atau prestasi yang lebih semaksimal mungkin. Dan dimana di saat ini saya kelas 12 yang sedikit lagi perjalanan pendidikan saya terukir atau dikenang baik maupun buruk untuk diri saya ke depannya. Hal yang saya ingat di masa SMA ini itu saya kehilangan kawan, atau lebih tepatnya nggak sekolah lagi yang saya kenal di awal saya masuk SMA. Yang awal kami berenam, sampai saat ini kami berempat dikarenakan 2 orang teman dekat saya melakukan kesalahan yang sudah dipilihnya. Dulu pas SMP saya pernah ngalamin kecelakaan. Waktu itu sama teman saya boncengan, terus ada anak kecil di depannya. Posisinya yang bawa motor itu saya. Tujuan kami waktu itu mau pulang, jadi muter lewat jalan sawah. Malah ketemu kawan, akhirnya berhenti ngobrol. Entah gimana posisinya, di sebelah saya itu paret. Entah saya salah turunkan kaki, akhirnya nyemplung ke paret itu. Itu betul-betul bikin saya trauma sampai sebulan gak berani bawa motor. Tapi perdana bawa lagi setelah kejadian itu. Waktu itu kawan yang jatuh bareng saya jemput pakai motor. Di situ takut untuk bawa, tapi beranikan diri untuk bawa, dan alhamdulillahnya sekarang udah gak merasa takut lagi. Mungkin sekian sejarah pribadi saya. Semoga ada hal yang bisa diambil sisi baiknya untuk semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.